Ketemu lagi dengan gua di Tony's Komputer. Kemarin ini Mimin udah nge-review satu buah casing high-end. Itu casing Lianli yang modelnya mantep banget di tahun 2024. Nah, kali ini Mimin mau nge-review sebuah casing yang modelnya sama, tapi budgetnya jauh lebih murah. 50% lebih murah. Apa itu casingnya? Ini dia. Nah, ini adalah Lexa Gaming Cruiser X3G. Casing ini ada dua warna pilihan, hitam dan putih. Kali ini Mimin mau nge-review yang warna putih dulu. Sekarang langsung aja yuk kita unboxing. Nah, ini dia teman-teman casingnya. Kalian inget nggak nih, casing mirip apa? Ini mirip Lianli O11 Vision. Kalau lihat secara mata, ini casing mirip banget sama si Lianli punya. Atas kaca, samping kaca, depan kaca. Tapi kalau dari size, ini juga kelihatan nih. Kalau si Lianli gede banget. Kalau ini lebih kecil, tapi lebih kecil bukan berarti lebih jelek. Nah, sekarang kita cek dulu size-nya. Nah, untuk lebar, casing ini itu ada di 28,5 cm. Kalau untuk panjangnya itu ada di 42 cm, teman-teman. Nah, kalau tingginya itu di 40 cm. Jadi lumayan cukup jauh ya sama casing si Lianli ya. Kalau untuk tampilan belakangnya bolong-bolong nih ya. Ini casing kalau lihat dari bolong-bolong ini buat airflow dari si cooler yang kita pakai kalau kita pakai coolernya AIO. Nah, kalau belakang ini bolong-bolongnya dia untuk airflow dari si PSU. Kalau kita lihat dari belakang ini nih, ini dudukan PSU seperti biasa. Ini dudukan hard disk 3,5 inch. Kalau lihat begini, ini casing bisa ATX ya teman-teman. Karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 slot. Dan kalau lihat begini, casing ini kalau kalian beli PCI Riser Extender, ini bisa vertikal VGA kalian. Cuma dalam setiap penjualannya tidak diberikan, jadi kalian harus beli sendiri. Nah, terus kalau kita lihat fan, kalau kita ngintip begini nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 fan nih dari casing ini nih. Casingnya RGB atau enggak, fan atau enggak, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas untuk front panelnya nih. Dia posisinya itu nggak di depan, tapi posisinya di atas. Itu dia ada tombol power, tombol reset, USB 2.0, jack untuk headset, ini USB 3.0, dan satu buah Type-C. Type-C-nya banci atau enggak, nanti kita bahas pas di kabel. Bagian bawahnya itu dia udah dapat dust filter ya teman-teman. Bawahnya itu bolong-bolong juga nih. Ini dust filternya magnet. Nah, kalau lihat begini, ini casing bawahnya ini bisa pakai 12 cm kali 3 atau 360 atau 240 120. Dan dust filternya enak nih ya. Ini udah magnet. Jadi kalau udah kotor, kalian tinggal copot, dibersihin, dipasang lagi. Kita buka bagian belakangnya nih, teman-teman. Kalau kita lihat bagian belakang ini, dudukan radiator atau tempat fan itu bisa 360, 240, sama 120. Cuma kalau lihat begini nanti kita akan tes apakah ini muat radiator 360 atau enggak ya. Takutnya kalau Mimin lihat sih atasnya mepet banget nih. Ini kalau kita pakai radiator cuma bisa 240, tapi kalau pakai fan dia bisa 3 kali 12 cm atau 2 kali 14 cm. Ini bisa. Nah, sekarang kalau lihat di sininya, ini dudukan hard disknya itu 3,5 inch 1, 2,5 inch 1. Terus, nah ini untuk PSU. Wah, PSU ini bisa panjang karena dia modelnya 2 chamber, PSU-nya pasti bisa panjang-panjang. PSU-nya itu kalau Mimin lihat itu bisa sampai 25 sampai 26 cm. Kalau PSU kalian yang 1200 itu kan panjang-panjang, ini aman, tenang aja. Kabel manajemen, kalau casing dual chamber gini nggak usah pusing deh, udah pasti kabel manajemennya itu tebel-tebel. Ini bisa 18,8 untuk kabel manajemennya ya teman-teman. Nah, sama kalau Mimin lihat begini-gini nih, ini casing udah support motherboard BTF atau motherboard yang colokannya ada di belakang semua, kayak si Asus yang BTF Edition atau si MSI yang Zero Project. Nah, kabel. Nah, kalau lihat kabel begini teman-teman, nah fan-nya itu udah
bisa RGB ya, mestinya udah bisa sync sama motherboard. Agak mimin jelek karena ini kabelnya belum DC chain ya. Sama kedua nih, jeleknya adalah dia belum PWM, tapi masih pakai molek. Jadi kecepatannya nggak bisa diatur, kecepatannya default kencang aja. Tapi kalau untuk ARGB-nya, kalau lihat dari colokannya, ini support motherboard sync ya. Nah, lanjut kita sekarang nyontek kabelnya. Ini ada biasa nih ya untuk power, LED, sama reset. Terus ini ada HD audio sama USB yang 2.0 di depan front panel nih, yang di atas. Terus ada satu buah colokan USB 3.0 nih yang model gini. Dan ternyata untuk Type-C-nya ini bukan Type-C banci, ini Type-C beneran ya. Jadi kalau motherboard kalian yang udah support USB Type-C, ini bisa langsung colok. Jadi speednya nih speed Type-C nih 3,2. Nah, sekarang kita bahas untuk tampilan depannya. Mimin coba buka dulu. Oh, bukanya nggak susah-susah amat ya. Kalau kalian mau bukanya gampang. Atas dulu ya teman-teman, Mimin saranin. Atas itu dia cuma pakai 2 buah baut nih. Kalau samping dia 1 buah baut. Kalau di sini di sistemnya pakai magnet teman-teman. Jadi nempel, nggak gampang copot juga. Nah kalau depannya kalian mesti buka baut di sini. Ada 2 kalau kita lihat. Nah fan-nya itu dapat 7 ya teman-teman. ARGB edition. Nah kalau kita lihat begini, motherboardnya ini support ATX, mini ATX, micro ATX, eATX. Ini support semua. Cuma kalau eATX balik lagi ya, kalian mesti hitung radiator kalian tebelnya seberapa, mentok atau enggak. Nah sekarang kalau kita cek untuk tinggi dari CPU air cooler, kalau kalian mau pakai CPU air cooler bukan AIO ya. CPU cooler kalian maksimal di 16,5 sampai 17 cm, ini bisa masuk nih teman-teman. Jadi aman kalau kalian pakai CPU yang dual tower yang gede-gede, itu aman. Panjang VGA itu bisa sampai 41 cm, tapi 41 cm itu udah mentok sampai sini ya teman-teman. Dan teman-teman mesti ingat, kalau kalian pakai VGA panjang, radiator kalian harus diperhitungkan tebelnya mentok atau enggak. Untuk tebelnya itu, radiator dengan fan mentoknya itu di kisaran 5 cm. Jadi kalau radiator sama fan kalian lebih dari 5 cm, biasanya takutnya mentok sama si graphic card atau motherboard eATX. Jadi kalian mesti hitung lagi untuk radiatornya. Nah sekarang Mimin udah bahas semuanya, langsung aja kita rakit. Till after a long nights we left behind, we were young. Nah ini dia teman-teman, casing model premium, harga kaki 5 tentunya. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, kalau belakangnya ini kabel manajemennya udah rapi. Kalian gampang banget deh kalau pakai casing dual chamber, mau bikin kabel kalian itu rapi. Karena dia punya space untuk kabel-kabelnya tebal. Nah, kalau ini tampilan depannya nih. Nih, Mimin highlight. Gimana menurut kalian? Tertarik nggak nih sama casing satu ini? Memang Hose Gaming itu mereknya nggak segede merek-merek lain, tapi model-modelnya dan harga-harganya boleh jadi pilihan buat kalian. Khusus untuk casing ini, Cruiser X3G ini, Mimin punya beberapa opini. Kalian untuk kabel manajemen tadi Mimin udah sebutin, itu enak banget, rapi, terus juga modelnya itu model-model premium, tapi harganya itu harga kaki 5. Kalau setiap penjualan casing ini udah dapat aslinya 7 fan.
7 fan itu satu fan biasa, ini ARGB 12 cm, terus juga di sini 3 nih yang kayak tadi Mimin sebelumnya itu aslinya dapat 3. Terus bawahnya itu yang reverse edition. Jadi ini anginnya udah niup ke atas. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi untuk airflow-nya. Casing ini juga udah support ATX, Micro ATX, Mini ATX, dan EATX. Kalau paling compact ya paling pasnya ini casing tuh cocok banget buat kalian yang pakai casing-casing ATX. Kalau ini Mimin casingnya Micro ATX, jadi di sininya masih kelihatan dan di bawahnya masih kelihatan. Nah, tapi untuk casing ini Mimin punya beberapa notice atau pesan. Untuk kalian yang pengen pakai radiator 360, casing ini nggak bisa sayangnya. Bisa di bawah, tapi tampilannya annoying banget pasti. Ini Mimin tes, 360 itu nggak muat karena di atasnya mentok ya kan. Karena dia kalau pakai fan bawaannya si casing ini yang 3x12 cm, itu mepet banget. Jadi pas-pasan untuk fan aja. Kalau untuk cooler 360 dia akan mentok di atas. Jadi casing ini maksimal di 240 atau 120. Bisa juga kalian gunakan untuk radiator 280 atau 140. Itu udah mentok. Pokoknya yang kalau radiator 3 kipas bisa pasang sih di bawah, tapi jelek banget. Dan kabelnya biasanya itu bukan kabel, maksudnya selangnya itu ya ke bawah begini. Jadi yang paling pas adalah settingannya seperti ini, atau kalian pakai air cooler. Jadi semuanya nyala nih, mantep banget. Untuk fan di bawah, kalau kalian mau ganti, ini juga udah bisa 2x14 cm, nggak bisa 3x14 cm ya teman-teman. Di bawah sama di samping ini sama, kalau mau pakai fan 14 cm itu maksimal 2. Tapi menurut Mimin lebih ciamik kayak gini nih, 12 cm bisa 3 begini nih, mantep. Nah, sama fan bawaannya itu udah bisa disetel atau ARGB sync dari motherboard kalian. Dudukan harddisk juga cuma bisa 1 3,5 inch dan 1 2,5 inch ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau pakai harddisknya banyak-banyak, nggak bisa nih pakai casing ini, kecuali kalian mau akalin ditempel-tempel. Oh iya, salah. SSD-nya itu bisa 2 x 2,5 inch. Jadi kalau kalian mau pakai hard drive-nya itu 2 x 2,5 inch 2, 1 x 3,5 inch 1 doang. Casing ini juga udah support vertikal VGA ya teman-teman. Jadi cuman dalam paket pembeliannya tidak disertakan vertikalnya. Cuman kalau kalian mau pakai vertikal graphic card, ini maksimal 2 slot. Kalau 3 slot pasti nabrak si kaca depan. Yang Mimin paling kurang serg dari casing ini, sebenarnya casingnya sih nggak masalah, cuma fan-nya. Kenapa? Fan-nya itu colokannya molek teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa setting-setting untuk speed fan-nya. Jadi dia akan statik kecepatannya. Ini kalau nggak salah sih 1600 atau 1200 atau 1400 ya, kisaran segitu. Nah, itu aja pendapat Mimin mengenai casing dari Hose Gaming Cruiser X3G dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Oh iya, untuk harga casing ini udah include 7 buah fan, itu harganya di 1,2 jutaan teman-teman. Worth it nggak sih menurut teman-teman? Nah, kalau menurut Mimin, casing ini Mimin sebut itu casing model premium harga kaki 5. Sampai jumpa pada video selanjutnya.